Iya, informasinya juga ada puluhan korban ini meninggal dunia, kemudian juga ada puluhan juga sekitar 71 orang yang dinyatakan hilang atau masih dalam proses pencarian. Tentu yang menjadi pertanyaan publik Bayu sampai saat ini adalah badai Seroja ini akan berlangsung sampai kapan? Terutama untuk di wilayah NTT dan juga sekitarnya. Kita akan langsung coba ya berbincang dengan Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi, Bita. Apa kabar Pak Guswanto, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu Pak Guswanto. Kita ingin tahu awal seperti ini. Sampai kapan kemudian badai Seroja ini berlangsung di wilayah NTT dan juga sekitarnya kalau prediksi dari BMKG? Kalau kita prediksi dari BMKG itu badai ini akan berlangsung sampai tanggal 8 ya. Artinya bahwa kita memiliki beberapa tracking, perakiraan untuk badai ini ya. Misalkan pada saat 24 jam tanggal 6 April sekarang posisinya sudah di 12,3 LS 118 bujur timur, artinya sekitar 425 km sebelah barat daya Sabu, dan arah geraknya ini menjauhi wilayah Indonesia dengan kecepatan 60 knot ya. Artinya terus besok juga kita prediksi tanggal 7 itu semakin menjauh. Jadi artinya semakin menjauh ke arah barat daya, nanti menuju ke selatan Samudra Hindia, demikian. Oke, ini kan diprediksi sampai 8 April ya Pak. Nah, ya, apakah kemudian ini juga berpengaruh Pak terhadap intensitas hujan di NTT dan juga sekitarnya? Kalau tadi Pak Guswanto mengatakan bahwa badai Seroja ini sudah mulai melemah dan juga akan mulai meninggalkan dan juga menjauh dari NTT. Artinya gini, mungkin saya koreksi. Jadi badai Seroja ini belum melemah. Dia itu kecepatannya makin naik. Kalau kita lihat kecepatan badainya dari 60 knot dulu pada waktu muncul hanya 13 knot, kemudian muncul 95, kemudian 60, terus kemudian sekarang menjadi sekitar 110 ya km per jam. Ini karena lokasinya yang menjauh, posisinya saat ini menjauhi daratan. Nah, pada waktu dia mendekati daratan itu dampak yang muncul adalah adanya hujan ekstrim, angin kencang. Nah, pada saat dia menjauhi wilayah NTT, maka dia tentunya masuk ke dalam laut ke Samudra Hindia. Nah, maka yang perlu diwaspadai adalah kenaikan gelombang tinggi. Ini yang perlu diwaspadai. Maka dia berpindah. Kecepatannya makin naik ini kecepatannya. Diperkirakan nanti pada tanggal 7 itu kecepatannya menjadi sekitar 70 knot ya. Oke. Nah, Pak, dari ini kan sudah menjauh ya Pak prediksinya BMKG, tapi apa kecepatannya meningkat gitu. Dari model dari BMKG yang prediksi, apakah alurnya juga akan menghilang? Artinya si badai ini akan hilang nanti di laut atau mungkin berputar kembali lagi ke daratan gitu Pak? Begini. Jadi badai itu biasanya akan muncul di laut, terus kemudian dia akan mendekati darat. Karena kita itu adalah lintang nol, maka kemungkinan dia selalu menjauh ke Indonesia, karena Indonesia adalah dengan lintang nol ya. Kemudian dari gaya Coriolisnya itu selalu membelokkan untuk dia supaya tidak ke nol ya. Kemudian satu lagi bahwa ini nanti kita lihat saat ini kalau berdasarkan streamline itu ada satu siklon namanya Seroja, tapi di sebelah barat sendiri di selatan laut di Samudra Hindia itu ada low pressure. Nah, kemungkinan ini nanti akan menyatu. Kemungkinan kalau kita melihat akan luruh tapi menjadi satu ke selatan. Demikian. Artinya kalau tidak akan kembali memutar ke darat. Berarti tetap potensi ketika dia luruh menyatu, tetap yang harus diperhatikan adalah potensi gelombang tinggi itu ya Pak? Iya, betul. Saat ini posisi gelombang tinggi yang di Samudra Hindia dan selatan NTT, Bali, laut selatan Bali itu juga perlu diwaspadai. Oke, itu daerah-daerah yang kemudian harus mewaspadai ya. Kita akan coba update dulu Pak Guswanto, kondisi terkini di titik-titik di wilayah Kupang terutama bersama dengan Ventin Oktavi. Selamat pagi Ventin. Selamat pagi, Vita. Iya, Ventin, posisi Anda saat ini ada di mana? Saya tetap di pusat kota Kupang ya, di Jalan Timur Raya Kupang.
Oke, kondisi terkini di sana seperti apa kalau bisa Anda gambarkan? Kita bersyukur pagi ini cuaca semakin membaik ya. Matahari mulai terlihat dan tidak ada tanda-tanda akan adanya hujan ataupun badai seperti yang kita rasakan beberapa hari yang lalu. Dan masyarakat juga sudah mulai keluar rumah, mulai memperbaiki rumahnya, dan banyak juga yang saat ini terlihat mulai memenuhi jalan raya karena kebutuhan makanan pokok tentu saja yang paling dicari saat ini. Sementara update beberapa dari kerabat-kerabat yang mengungsi juga sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing untuk memperbaiki kondisi rumah yang rusak. Namun kondisi jalanan masih saya lihat ada banyak sekali pohon-pohon yang masih tumbang, dan pohon-pohon ini relatif besar sehingga kerusakan seperti fasilitas umum, kemudian pertokoan ya, ini yang masih menghiasi di sepanjang jalan, perkantoran seperti yang disaksikan sebelumnya juga di video yang sempat saya kirimkan. Kantor gubernur, kemudian kantor wali kota ini juga terdampak oleh badai siklon Seroja beberapa waktu yang lalu. Baik. Bayu dan kita. Baik, Ventin, nanti kita akan berbincang lagi. Pak Guswanto juga kita akan berbincang lagi mendalami apa yang terjadi di NTT. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.